Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Renata Wijaya dari kelas 10 AMIA. Jadi di video kali ini saya ingin membahas materi mengenai masa praaksara. Masa praaksara atau nirleka, nir yang berarti tidak ada dan leka yang artinya tulisan, merupakan sebutan terhadap suatu masa ketika manusia belum mengenal aksara atau tulisan. Masa ini disebut juga masa prasejarah. Masa praaksara dapat dibagi menjadi zaman menurut ilmu geologi dan zaman menurut ilmu arkeologi. Pembabakan zaman berdasarkan geologi yaitu yang pertama, zaman Arkaikum atau zaman Arkeozoikum. Merupakan zaman tertua yang diperkirakan terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, keadaan bumi masih labil, menyerupai gumpalan bola gas dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Selain itu, juga belum ada tanda-tanda kehidupan karena temperatur bumi saat itu masih sangat tinggi dan panas, serta terdapat banyaknya gunung berapi. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Merupakan zaman primer kelanjutan dari Arkeozoikum yang berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Pada zaman itu, kondisi bumi sudah lebih stabil. Terjadi penurunan suhu yang mengakibatkan bumi lambat laun mendingin. Selain itu, juga adanya tanda-tanda kehidupan yang semakin jelas, yakni dengan munculnya mikroorganisme dan dilanjutkan dengan munculnya hewan sejenis ikan tak berahang, hewan amfibi, dan beberapa jenis ganggang. Yang ketiga yaitu zaman Mesozoikum atau yang disebut dengan zaman sekunder atau zaman kehidupan kedua. Zaman ini diperkirakan berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, bumi sudah semakin stabil serta terjadi pertumbuhan kedua dalam tingkat kehidupan makhluk hidup, yakni dengan munculnya beragam hewan bertubuh besar seperti reptil, dinosaurus, gajah purba atau mamut, berbagai jenis burung dan binatang menyusui. Maka dari itu, zaman ini juga dikenal sebagai zaman reptil. Tetapi, zaman ini kemudian punah secara mendadak pada 65 juta tahun yang lalu. Hal ini diperkirakan akibat tumbukan meteorit raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Yang keempat yaitu zaman Neozoikum atau zaman Kainozoikum. Pada zaman ini, hewan berukuran besar sudah mulai berkurang. Zaman ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu, dan pada zaman ini munculnya jenis primata seperti kera dan monyet. Zaman kuarter dibagi lagi menjadi dua kala, yaitu kala Pleistosen atau Diluvium dan kala Holosen atau Aluvium. Kala Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu dan diperkirakan manusia purba mulai muncul. Sedangkan kala Holosen berlangsung sekitar 20.000 tahun yang lalu dan mulai muncul manusia purba yang telah berkembang lebih sempurna lagi atau manusia cerdas, yaitu Homo sapiens yang mirip dengan manusia sekarang. Selanjutnya, pembabakan zaman berdasarkan arkeologi yang terdiri atas zaman batu dan zaman logam. Zaman batu merupakan zaman yang menunjuk pada periode di mana alat-alat kehidupan manusia sebagian besar terbuat dari batu. Zaman batu terbagi menjadi zaman batu tua atau Paleolitikum, yang merupakan zaman di mana manusia menggunakan alat-alat dari batu yang masih kasar. Tempat tinggal manusia zaman ini nomaden atau berpindah-pindah, biasanya tinggal di hutan ataupun di pohon-pohon. Pada zaman ini, manusia juga masih belum mengenal api. Makanan manusia purba pada zaman ini bergantung sepenuhnya pada alam, yaitu dengan cara food gathering atau berburu dan mengumpulkan makanan. Biasanya laki-laki yang berburu dan perempuan yang mengumpulkan makanan. Hasil kebudayaan zaman ini yaitu kapak genggam, kapak perimbas, kapak penetak, alat serpi bilah atau flex yang semua alat tersebut masih sangat kasar. Yang kedua yaitu zaman batu tengah atau Mesolitikum.
Tempat tinggal manusia pada zaman ini semi-sedenter, yaitu kadang-kadang berpindah, kadang-kadang menetap. Biasanya sih di gua, seperti gua-gua payung atau Abris South Roach. Cara mereka memenuhi kebutuhan yaitu dengan cara semi-food catering, yaitu kadang-kadang berburu, kadang-kadang bercocok tanam. Sistem bercocok tanam yang diterapkan adalah sistem bercocok tanam tingkat awal atau sistem HUMA, yaitu bercocok tanam dengan membakar hutan tanpa memperhatikan teknik penyuburan tanah. Hasil kebudayaan pada zaman ini yaitu kapak Sumatera atau pebble, bontul atau alat dari tulang, joken mondinger atau sampah dapur, dan lukisan dinding gua. Alat-alat pada zaman ini sudah mulai diasah halus. Dan di zaman inilah untuk pertama kalinya manusia purba menemukan api, yaitu dari gesekan batu. Yang ketiga yaitu zaman batu baru atau Neolitikum. Tempat tinggal manusia pada zaman ini sudah menetap atau sedenter, sudah dapat membuat rumah. Cara mereka memenuhi kebutuhan juga sudah bercocok tanam dan beternak atau food producing. Maka revolusi kehidupan yang dapat kita lihat yakni perubahan cara memenuhi kebutuhan yang dari food catering berubah menjadi food producing. Hasil kebudayaan pada zaman ini yaitu beliung persegi atau kapak persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, dan perhiasan. Dan pastinya alat-alat tersebut sudah diasah dengan halus. Zaman yang terakhir yaitu zaman batu besar atau Megalitikum. Tempat tinggal manusia pada zaman ini juga sudah menetap atau sedenter. Cara memenuhi kebutuhan juga sudah food producing atau bercocok tanam dan beternak. Di zaman inilah manusia mulai mengenal kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Hasil kebudayaan pada zaman ini yaitu menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, punden berunda, arca. Zaman logam. Zaman logam dapat disebut juga dengan masa perundagian karena pada masa ini muncul golongan undagi atau golongan yang terampil melakukan suatu jenis usaha tertentu seperti membuat alat-alat dari logam, rumah kayu, gerabah, perhiasan, dan sebagainya. Dalam arti khusus, golongan undagi mengacu pada orang-orang yang ahli membuat alat-alat dari logam. Karena itu, dikenalnya logam menandai awal masa perundagian. Alat-alat dari logam ini tidak menggantikan gerabah, tetapi hanya menggantikan alat-alat dari batu dan tulang. Kemunculan alat-alat dari logam ini juga tidak mempengaruhi cara memenuhi kebutuhan manusia, yakni masih tetap sama, yaitu bercocok tanam. Tempat tinggal pada zaman ini pastinya sudah menetap. Di zaman ini pula terdapat sistem perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang atau barter. Hasil kebudayaan yang khas pada masa perundagian adalah alat-alat dari logam perunggu berupa nekara dan muko, kapak perunggu, bejana perunggu, patung perunggu, gelang dan cincin perunggu, alat-alat dari besi, serta perhiasan berupa cincin dan manik-manik. Manusia praksara dengan alam tentu ada hubungannya. Jika keadaan alam semakin lama semakin berkembang atau berubah, begitu juga dengan masanya manusia juga dapat berkembang, baik dari fisik ataupun pola pikirnya. Selain itu, dari segi memenuhi kebutuhan juga sangat bergantung dengan alam, seperti kehidupan manusia pada masa berburuan dan mengumpulkan makanan sangat bergantung dengan alam. Daerah yang ditempati oleh manusia tersebut harus dapat memberikan persediaan makanan yang cukup untuk memungkinkan kelangsungan hidupnya. Pada zaman praaksara, rata-rata manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu, mengumpulkan makanan, beternak, dan bercocok tanam, serta perdagangan yang dilakukan saat itu yaitu dengan cara barter. Tetapi, semakin berkembangnya teknologi, manusia sekarang sudah dapat memenuhi kebutuhan dari berbagai pekerjaan, serta sekarang sudah mengenal perdagangan dengan cara jual beli.
Perkembangan teknologi ini dapat terjadi pasti dipengaruhi oleh adanya kemajuan pengetahuan pada manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos yang menjadi lebih rasional. Dari situlah mulai muncul sifat dasar manusia yang selalu merasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu, manusia selalu mempertanyakan segala hal yang dipikirkannya, menyaksikan segala sesuatu yang dilihat, dan mencari segala bentuk jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Teknologi informasi menggambarkan perkembangan peradaban manusia yang diiringi melalui perkembangan cara penyampaian informasi. Di zaman prasejarah, manusia purba berkomunikasi melalui informasi di dinding-dinding gua. Obrolan di antara manusia masih sebatas dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Selanjutnya, di masa sejarah, teknologi komunikasi berevolusi menjadi lebih baik. Proses menggambar di dinding gua masih berlangsung, namun berkembang lagi caranya dengan menggunakan simbol-simbol dan huruf. Bahkan, Cai Lun dari bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem percetakan memakai blok kayu yang ditoreh dan dilumuri tinta. Hingga pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegraf, telepon, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.